Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pemerintah akan melakukan pengetatan pengawasan terhadap jual beli barang impor melalui jasa titip atau Jastip. Hal ini dilakukan sekaligus dalam upaya mengatur jual beli barang secara daring melalui media sosial. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut aktivitas perdagangan melalui media sosial harus diatur. Aturan ini dibuat agar tidak ada ketimpangan dalam kegiatan jual beli melalui online. Menurut Mendak, media sosial tidak boleh menjadi tempat untuk jual beli, terlebih dengan akun media sosial pribadi yang dijadikan sarana kegiatan jual beli. Bagi akun media sosial yang melakukan kegiatan jual beli, maka akan digolongkan social commerce yang harus mengantongi izin. Selain itu, platform digital dilarang memborong semua peran seperti melakukan iklan, promosi, kegiatan kredit, atau kegiatan perbankan. Kita harus atur ya agar perdagangan itu fair gitu, bukan perdagangan bebas. Yang kuat menang, yang kalah mati, nggak begitu. Jadi nggak boleh satu platform digital memborong semuanya. Nah ini yang diatur. Jadi ada sosial media, ada social commerce, ada e-commerce. Nah kalau mau jualan ada lagi namanya e-commerce, diatur. Kalau satu diborong semua mati yang lain, gitu ya. Penjualan di media sosial tak hanya menjajakan barang lokal, barang impor juga menjadi buruan masyarakat melalui penyedia jasa titip alias Jastip. Mencermati hal ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai akan mengetatkan pengawasan pada kebiasaan penumpang pesawat yang sering bolak-balik ke luar negeri, terutama dari pintu keberangkatan yang disinyalir jadi akses para pelaku Jastip. Langkah ini juga dilakukan untuk melindungi pelaku UMKM dalam negeri. Bea Cukai menghitung revisi Permendak 50 tahun 2020 akan sedikit memengaruhi pemasukan Bea Cukai. Potensi pasti ada, tapi ini karena kita sudah tahu dari jauh-jauh hari akan ada kayak gitu, maka modus-modus dari impor ilegalnya tentu kita akan jaga. Misalnya ya karena yang kecil-kecil dulu itu melalui e-commerce ya kan dengan CN yang sekarang sudah 60 juta, makanya nanti kita tingkatkan yang selama ini di bawah 100 itu sedang kita petakan kelompoknya, kelompok barang apa saja. Nah nanti kita akan keluarkan nota intelijen waspada terhadap produk-produk ini dari negara ini yang mungkin akan diberitahukan dengan nama produk yang lain. Bagaimana dengan soal Jastip, Bapak? Kan bisa juga tuh lewat Jastip juga Pak masuknya. Jastip itu juga menjadi atensi kita. Nah, Jastip ini kan dibawa oleh penumpang. Nah, makanya kita kuatkan profiling penumpang yang hilir mudik melalui bandara. Pemerintah mengatur perdagangan secara daring lewat revisi Permendak 50 tahun 2020, yaitu dengan mencantumkan keterangan negara asal, larangan produk di bawah $100 Amerika, tidak menjual produk sendiri, tidak mendiskriminasikan produk Indonesia, social commerce dilarang berjualan, mencegah produk manipulasi harga. Maraknya akun media sosial melakukan jual beli online berdampak pada sepinya transaksi di Pasar Grosir Kapasan, Surabaya. Akibatnya, omset para pedagang turun drastis hingga 80%. Sebelumnya, para pedagang bisa mendapatkan penghasilan sampai 50 juta rupiah dalam sehari. Namun sekarang hanya mendapatkan 1 juta rupiah sehari. Untuk bersaing dengan penjualan online, mereka ikut jualan secara live di media sosial. Namun hasilnya masih sepi pembeli. Offline-nya nggak nutut ya, kalau bahasa Indonesia nggak nutut. Jadi mau nggak mau kita ngikutin, kayak era sekarang yang lagi penjualan lewat e-commerce itu kita ngikutin, kayak TikTok, Shopee kita udah mulai turun juga ikut. Ya mau nggak mau Mas, karena gimana lagi offline-nya udah nggak jalan gitu. Dibanding offline hampir sama aja sih Mas. Offline juga sepi, tapi karena kita pemula jadi juga sama, masih sepi gitu loh. Belum kayak yang orang-orang udah rame seperti itu, belum. Nah kan sementara ini yang sudah rame kan artis-artis juga. Pemerintah mengakui sepinya perdagangan baik offline maupun online di dalam negeri merupakan bagian dari imbas kencangnya serbuan produk-produk dari luar negeri yang dijual dengan harga murah. Sehingga pemerintah akan mengatur secara tegas arus barang dari luar untuk menciptakan perdagangan yang adil. Ketentuan barang yang dijual secara daring juga wajib memenuhi aturan ketat seperti barang yang dijual secara konvensional. Tim Liputan, Kompas TV.